Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari Jumat, tanggal 12 Maret tahun 2021. Silakan lihat description box di bawah video ini dan seperti biasa ambil hanya jika resonate. Hari ini tanggal 12 itu bulan sudah masuk ke Pisces, dan besok, tapi lebih tepatnya nanti malam, karena malam nanti dini hari, lebih tepatnya jam 1 akan terjadi bulan baru. Jadi energi bulan baru hari ini dan besok itu akan sangat terasa. Anyway, ini masih awal masuk ketika bulan mengambil energinya Pisces. Kenapa saya mulai astrologi sedikit itu karena saya melihat gambar bulan di kanan. Jadi kayak mengingatkan saya bahwa ini adalah hari yang penting. Ini adalah hari yang kita menunggu karena ada hal besar yang mungkin kita rasakan. Dan kalau kita lihat bulan baru di Pisces itu biasanya adalah tentang pengakhiran. Karena kalau dalam zodiak itu mulai itu adalah di Aries. Jadi ini adalah awal dari bagaimana kita menyelesaikan satu periode, mungkin periode 1 tahun. Ini bulan Maret. Jadi kira-kira apa yang berakhir di bulan Maret pada saat itu? Atau 6 bulan yang lalu, sekitar bulan, kalau Maret ini sekitar bulan September 2020, itu mungkin ada yang baru mulai. Nah, pada saat ini adalah kita berusaha untuk menutup chapter tersebut. Jadi antara bulan Maret tahun 2020 atau bulan September tahun 2020, ada dua hal yang mungkin masih ada kaitannya, mungkin juga tidak. Dan ini sepertinya memang kaitannya dengan cinta yang relatif sudah stabil. Jadi atau memang pada saat itu entah 6 bulan lalu atau 1 tahun yang lalu itu mulai dari satu hubungan yang relatif menjadi lebih stabil. Dan sekarang mungkin ada perubahan atau berkembang menjadi lebih tinggi tingkatannya. Balancing masculine feminine energies, increased support, dan spiritual path. Iya, jadi kalau saya melihat sebenarnya buat beberapa teman mungkin hubungan yang dimulai dari sekitar bulan September atau dari bulan Maret tahun 2020 pada saat ini sudah kelihatan bentuknya. Dan kalau memang dia meant to be, ya memang jodoh tanda petik, ini sepertinya bisa naik tingkatan. Sukses, compassion, dan passion. Iya, jadi buat beberapa hubungan, dan ini benar-benar hubungan percintaan yang usianya sekitar 6 bulan atau 1 tahun lalu, kayaknya hari ini kalau memang meant to be, kalau memang cocok, ya ini kayak hari penting di mana ada komunikasi yang menunjukkan kalau hubungan ini bukan lagi hubungan seperti yang lalu. Dan sudah akan mulai menyiapkan perubahan tersebut. Jadi kalau kita lihat tanggal 12 Maret ya, bulan masuk ke Pisces. Kalau pukul 12 itu di 7 derajat 30 menit. Kita ambil yang chart tanggal 13, kita ambil tidak yang pukul 12 siang, tetapi yang tepat ketika bulan dan matahari bertemu, itu pukul, pukul 1, berarti pukul 5. Iya, pukul 5 atau sorenya. Oh, saya membuat chart yang lain tadi. Oke, saya ralat bukan dini hari tetapi sore hari. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita lihat energinya adalah Venus, Neptunus, matahari, dan bulan. Ini adalah bicara tentang cinta, keuangan, sesuatu yang bernilai, dan itu seperti muncul ke permukaan dan kita punya motivasi yang besar untuk
mengejar hal tersebut. Anyway, kita kembali ke tanggal 12. Ketika bulan membentuk sextile, ini pukul 12, sempurna dengan Uranus. Karena dengan Uranus berarti yang ada adalah perubahan tersebut. Jadi memang ini titik tolak, turning point. Istilahnya ini hari ini adalah turning point buat hubungan yang memang sukses, compassion, dan ada passionnya. Karena ada passion itu benar-benar yang paling disukai. Dan ini hubungan ini bisa naik tingkat karena pernah melewati situasi yang penuh dengan konflik, tetapi tetap berjalan, tetap mengupayakan, dan berhasil menjadi lebih tinggi dari konflik itu sendiri. Jadi luluslah, istilahnya lulus dari masalah yang menguji keberanian, menguji ketahanan, hal tersebut. Tapi Two of Cups-nya ada di tantangan. Why is that? Ya, jadi kalau saya lihat di sini, King of Swords itu kan ketika kita memang akhirnya secara sadar membuat satu kesepakatan, oke, hari ini hubungan ini akan menjadi lebih serius. Tapi untuk bisa serius dan bertahan serius, kita naik tingkat, tetapi bukannya tantangan itu tidak ada, jadi tetap ada. Artinya, setelah konflik tersebut sama-sama pernah menjauh, tapi mendekat lagi. Jadi istilahnya gini, kita mengetahui kalau kita mencintai seseorang sepenuh hati adalah ketika kita pernah merasakan hampir kehilangan, dan ketika berpikir tentang kehilangan itu, kita baru merasakan, oh, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Nah, titik itu adalah seperti hari ini. Ketika kita menyadari hampir putus dan kita kehilangan hal yang besar, sehingga akhirnya kita bertekad bahwa saya akan berubah, saya akan semaksimal mungkin memperjuangkan hal ini. Saya tahu tidak mudah, tetapi sekarang saya sudah paham bahwa ini adalah cinta saya. Nggak ada pilihan untuk pilih yang lain, karena saya sudah mencoba untuk memilih pisah, dan itu termasuk salah satu option, salah satu pilihannya, tetapi ternyata bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah bersama. Dan ini adalah waktu ketika yaitu tadi sudah pernah ngerasain hampir kehilangan, tahu rasanya kalau kehilangan setengah mati, makanya saya sekarang akan mencoba setengah mati. Hanya saja kita perlu melihat bahwa ini harus datang dari kedua belah pihak. Kalau pihak yang satu tidak mau punya upaya atau perjuangan yang sama besar, maka itu tidak akan terjadi. Dan kalau yang satunya, katakanlah kita yakin, kita tahu bahwa kita nggak bisa hidup tanpa dia, tapi kita tahu juga bahwa dia itu ingin sekali lepas dari kita, maka sebenarnya itu bukan hubungan yang tadi yang bisa diselamatkan. Sorry to say, karena kalau kita punya hubungan dengan orang, ya, hubungan fisik aja ya, yang paling mudah, kita suka di atas orang yang terpaksa, kita tahu bahwa itu namanya bukan hubungan yang sukarela, dan itu tidak akan bertahan lama. So, yang saya bicarakan di sini adalah hubungan yang saling tertarik, kekuatannya, magnetnya itu sama besar dari kiri dan kanan. Jadi tidak ada penolakan di salah satu pihak. All the solution to all your challenges are within you. Iya, jadi kalau menurut saya tantangannya itu, kalau saya lihat dari bacaan ini, semua ada di dirimu sendiri. Menakar seberapa jauh kamu dengan titik yang lain itu punya tingkat yang sama dalam menginginkan hubungan ini berhasil. Dan kalau misalnya itu tidak, challenge-nya itu ada di diri kita sendiri. Jadi kita yang belum bisa menerima kenyataan bahwa levelnya, tingkat keinginannya, tingkat determinasinya tidak sama. Oke?
Ini yang saya baca buat hari ini. So, barangkali ini adalah konflik yang lebih internal. Walaupun ini tentang kita dan titik yang lain, tetapi masalahnya bukan di titik yang lain, tetapi masalahnya ada di dalam diri kita. Dan kita yang harus cukup dewasa untuk mampu melihat kenyataan sebagaimana apa adanya dan bertindak dengan penuh rasa keadilan, walaupun barangkali berat karena kita sudah tahu rasanya kehilangan itu pasti setengah mati. Tapi ini adalah hasil dari tindakan masa lalu, sehingga barangkali kalau pihak yang satunya mau menerima kesempatan, mau memberikan kesempatan kedua, dan kita mau menerima kesempatan kedua, maka itu kita bisa mengambil kesempatan ini sebagai kesempatan emas. Tetapi kalau sudah tidak ada kesempatan kedua, berarti ya sudah titik. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.